luar biasa hari ini. 22 tahun lalu Solideo berdiri pada tanggal 28 Agustus. Biarlah Tuhan sudah menyertai Solideo sampai tahun ini. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, terutama atas penyertaannya kita boleh ada karena kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, kita akan menonton video flashback dari tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkah. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera, dipegang-Nya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku, aku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. sekarang sampai hari ini Tuhan jaga, itu merupakan satu anugerah Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Haleluya. Maka sore hari ini saya rindu kita menaikkan pujian Immanuel, sebab Tuhan yang menyertai kita. Kita mau datang dan berserah kepadanya.
22 tahun Solideo, Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Kami boleh berada sampai hari ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka tenang bersamamu, Bapa. Tempat kami tarikan bunyi sekali lagi katakan, Bapa Kau mendengar. Kami akan tenang ketika Engkau ada bersama kami. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu sore hari di tempat ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Allah yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Engkau memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan lewat pujian penyembahan kami boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan untuk melengkapinya Tuhan, sebentar kami akan dengar sabda-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang sungguh tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu, apa yang jadi pesan-pesan Tuhan boleh disampaikan sore hari ini Bapa. Segala kuasa kegelapan tipu muslihat iblis yang coba cipta firman Tuhan bersatu hati kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih buat hamba-hambanya yang luar biasa. Ya. Ya, salam Bapak Ibu terima kasih Tuhan. Ya, saya percaya semua kita hari ini bersuka cita, amin ya. Amin. Ya, bangku kita penuh, puji Tuhan ya. Ya, ini semua karena Tuhan. Ya, semua ini saya percaya karena Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Dan kebetulan ulang tahun gereja kita untuk tahun ini, pelayan firman orang-orang produksi dalam negeri semua. Amin. Dan semuanya, ya puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu saya cuma 25 menit, jadi kita gunakan kesempatan yang baik ini, kita langsung lihat satu firman Tuhan di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Nahum 1 ayat yang ke-7, saya pikir semua sudah hafal mungkin ya ayat firman Tuhan ini. Baik, bisa ditampilkan Nahum 1. Ya, baik. Ya, di Alkitab saya mengatakan, ini dia. Ayat yang ke-7. Mana ayat yang ke-7? Ya, oke itu. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung
kepadanya. Ya, itu ayat 7. Satu aja lah ya, satu ayat saja. Nggak usah dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ulangi sekali lagi, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Nah, dikatakan, Nahum mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Ya, saya percaya setiap kita mengatakan juga dan percaya bahwa Tuhan itu baik, amin ya. Atau adakah di antara kita yang tidak menganggap Tuhan itu baik? Ya, tidak ada ya pasti ya. Setiap kita mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Ya, sekalipun gitu ya. Apalagi tadi pujian tadi yang terakhir ya, lagu baru ya. Buat saya tuh baru gitu ya. Baru dengar juga gitu ya. Tuhan ada di dalam, ikut campur tangan di dalam lembah kekelaman, kira-kira begitu. Iya. Dan kalau Tuhan hadir, Dia mampu memulihkan hati yang terluka. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, mungkin kita datang dengan hati yang terluka, mungkin dengan beban masalah yang begitu berat. Tetapi pujian tadi juga sudah memberikan jawaban. Dan firman Tuhan hari ini sudah kita baca, bahwa dikatakan Nahum, Tuhan itu baik. Nah, tidak semua orang mengatakan hal ini Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang mengalami Tuhan, hanya orang-orang yang merasakan pertolongan Tuhan yang akan katakan Tuhan itu baik. Ada banyak orang yang mengatakan Tuhan tidak ada. Apalagi saat ini, ada banyak orang mengatakan, mana katanya Tuhan ada? Buktinya, usaha saya hancur. Gereja saya sudah berapa bulan ini tutup. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan seorang worship leader gereja yang cukup besar, gitu ya. Saya ini sampai kerja di perkebunan. Wah, mungkin gembala itu pernah khotbah di sini ya. Ya nggak saya sebutkan lah ya, dia punya perkebunan luas ya, gitu. Nah, ini teman saya sampai kerja di situ gitu ya, yang biasanya pimpin pujian di gereja-gereja besar gitu ya. Tapi ini minus Bapak Ibu. Iya. Dan tadi malam saya ketemu, sama-sama saya pelayanan di seorang kombes gitu ya. Wah, luar biasa, kombes Pol gitu ya. Ketika saya pampang di WA, oh jangan, karena saya sedikit lagi sudah mau bintang 1. Itu berbahaya karena banyak orang yang tidak suka. Nah gitu ya, keluarganya diserang. Nah itu dia. Nah, saya berkata bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Tuhan itu tahu kondisi keadaan orang-orang yang berseru pada Tuhan. Demikian juga saya percaya gereja kita hari ini ya Bapak Ibu sehingga situ ya. Tuhan itu baik ya. Dan kita bersyukur ya, di saat sebagian gereja itu tutup ya, di saat sebagian gereja di Bekasi sini saja, di Komplek Harapan Indah ini, sebagian ada yang masih tutup Bapak Ibu ya. Tapi gereja kita ini justru kebalikannya ya, justru malah 3 kali beribadah. Ini kan luar biasa ya. Berarti ini menandakan bahwa Tuhan itu baik buat kita kan, buat gereja di tempat ini, kira-kira gitu ya. Kebanyakan gereja tutup tidak berani. Tapi di tempat ini Bapak Gembala mengambil satu keputusan yang tentu resikonya berat ini, kira-kira gitu, bagi sebagian orang. Kenapa? Di saat yang lainnya ketakutan, tetapi hambanya memberanikan diri mengambil satu keputusan bahwa kita harus 3 kali. Dan saya sudah saksikan, karena saya juga ibadah pagi, yang paling pagi itu pernah. Nah yang ibadah tengah-tengah belum gitu ya. Nah ibadah sore saya melihat memang rata-rata banyak penuh ya. Dan ini kan bukan karena Tuhan yang baik, siapa ini? Kan gitu kira-kira ya. Dan saya pikir ini Bapak Gembala tidak mudah ya mengambil sebuah keputusan ini. 3 kali ibadah, pasti ada banyak pertentangan dan banyak yang tidak suka, itu pasti. Saya jadi teringat ini Bapak Ibu. Ya saya belum masuk firman ini, mungkin firman aslinya malah terlewatkan ini kayaknya. Nah, saya teringat satu kisah. Musa mengutus 12 pengintai itu. Ya tentu kita semua tahu ya, ada 12. Yang 2 orang ini punya pandangan yang berbeda, Yosua dan Kaleb. Bayangkan kalau di sebuah negara demokrasi, kira-kira yang menang siapa ini? Antara 10 dan 2. Pasti yang 10 kan? Ya, saat itu Musa mengutus mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Dan memang secara realita Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bahwa bangsa Enak itu penduduknya tinggi-tinggi, besar-besar. Orang Israel itu cuma dianggap belalang, tidak ada apa-apanya. Itu realita yang ada. Nah,
Tetapi dua orang ini luar biasa. Yang lainnya semua menganggap berpikiran negatif, tapi Yosua dan Kaleb punya pikiran yang positif. Ya, kenapa dia berpikir positif? Ya, karena dia percaya pada Tuhan, dia punya iman yang dahsyat, sehingga pola pikirnya positif, tidak negatif. Sementara yang 10 orang, kita nggak bakalan menang bisa. Kita ini semut, belalang, nggak mungkin, nggak masuk akal. Bayangkan, di saat bangsa Israel semua pada pusing kepala kira-kira gitu ya, takut dan sebagainya. Tapi ada dua tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia berkata, tidak. Kira-kira begitu ya. Kita mampu, kita punya Allah yang dahsyat. Ya bahasa gampangnya begini, Pak Musa, memang di sana itu penduduknya tinggi-tinggi besar-besar. Memang tidak mungkin secara logika kita menang, nggak mungkin. Tetapi ingat, kalau kita melibatkan Tuhan, kita melibatkan Allah, Tuhan yang baik itu, dia sanggup. Dan Alkitab mencatat dan membuktikan, betul ya? Mereka mampu. Bukan mereka yang berperang, tetapi Allah sendiri yang turun tangan menolong. Amin ya. Nah, hari ini di tempat ini juga mungkin sama ya kira-kira ya. Sebuah keputusan yang kontroversial menurut saya. Di saat gereja-gereja pada tutup, tidak berani gitu ya. Malah di sini bukan 3 kali ibadah. Waduh, luar biasa kan ini kan. Ya, ini membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Ya, tugas kita sebagai umat Tuhan di tempat ini mendukung di dalam doa. Ya. Kita harus libatkan Tuhan seperti Yosua dan Kaleb. Kira-kira begitu. Memang secara logika, secara realita, tidak mungkin bangsa Israel menang menghadapi bangsa Kanaan itu. Gak mungkin. Hari ini juga demikian. Kalau mengikuti realita yang ada, ya kita mestinya online ini. Ya, kita nggak ada di tempat ini. Kenapa? Kita takut. Ya, kenapa? Ya nanti takut tertular dan sebagainya. Nah, saat inilah kita membuktikan apakah kita orang-orang yang punya iman yang dahsyat atau yang menggunakan logika. Nah, ya kan? Kalau mata kuliah logika, atau dosen logika, saya juga pernah mengajar logika, bahannya dari beliau gitu kan. Waduh, ini bertentangan dengan saya nih. Saya katakan pada mahasiswa, memang bahan ini, iman dan logika bekerja sama, kira-kira begitu. Tetapi saya pribadi, mohon maaf, saya bilang gitu kan, mungkin agak sedikit berbeda. Nah gitu ya, karena saya dibesarkan dalam tanda kutip iman partai heran lah, gitu ya. Nah itu kira-kira. Hari ini kita buktikan di tempat ini, secara logika, secara realita, nggak mungkin kita ibadah karena harus online. Ya, salah satu di Kelapa Gading juga demikian ya. Jemaat pengennya ibadah, tetapi atasan nggak sanggup. Tunggu vaksinnya keluar. Nah, saya nggak tahu vaksinnya tahun kapan di luar kira-kira. Nah, ini Bapak Ibu ya. Memang secara realita membuat kita takut, tidak mau datang pada Tuhan. Saya jujur aja kalau ibadah online nggak masuk ya. Nah itu saya jujur saja terus terang di atas mimbar ini ya, nggak masuk ya. Ada saja gangguan, gitu. Berbeda, ya berbeda, kayak gitu ya. Namanya juga online gitu ya. Kalau masih Zoom masih mending ya Bapak Ibu saudara Tuhan ya. Baik, kita langsung lagi pada firman Tuhan ya. Kita sudah melihat satu contoh lagi, dua orang yang sangat luar biasa, Yosua dan Kaleb kira-kira ya. Ya, punya pikiran yang positif. Kenapa? Secara realita tidak mampu, tetapi ketika dia melibatkan Allah, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Apa yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Dan kita berdoa supaya jam-jam ibadahnya ditambah, kira-kira gitu ya. Itu kan jadi kerinduan kita, ya kan? Para pelayan-pelayan membludak di tempat ini banyak sekali gitu ya. Jadi nggak takut kira-kira ya. Itu stoknya banyak. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu jadi iman kita. Baik, kita kembali lagi firman Tuhan ya. Apa yang dikatakan oleh si Nahum tadi ya, bahwa dikatakan Tuhan itu baik. Ya, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Nah itu dia yang menjadi pertanyaan. Apa yang menjadi alasan bahwa Nahum atau kita sebagai orang percaya mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Ya, jawabannya ya di ayat firman Tuhan itu. Ya, apa yang jadi alasan kita boleh berkata bahwa Tuhan itu baik? Bahkan bukan hanya baik saat ini, gitu ya, tapi sepanjang waktu.
Nah, gitu kira-kira ya. Jadi memang luar biasa, saya melihat ada jam gitu ya. Memang ini buat introversi kita ya, jam. Saya lihat tadi di WA grup gitu ya. Ya, Solidio dan India. Memang Tuhan itu baik, bukannya 1 jam, 1 hari, 1 minggu, tetapi setiap saat. Ya, setiap saat ya. Ya, seperti kita ada di tempat ini masih bisa memuji Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan. Betul ya? Ya, kalau tidak mungkin kita ada di tempat itu. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah mengucap syukur. Nah, pertanyaan tadi, ya, apa yang ditulis Nahum itu, apa yang jadi alasan Nahum mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Yang pertama, bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengungsian. Kadang-kadang kita kalau lagi susah, banjir itu kan mengungsi kan? Ya, tetapi tidak selamanya kita dapat mengungsi di keluarga kita, di sahabat kita, ya, bahkan di orang tua kita. Tetapi Alkitab mencatat di saat kita susah, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Dia tempat pengungsian kita. Nah, ini kalau nggak waktunya mepet nanti banyak kesaksian Bapak Ibu ya, saya selama COVID ini luar biasa. Tapi itu nanti buat stok berikutnya gitu ya. Bahkan sampai tadi malam saya mendapatkan kesaksian itu sangat dahsyat kira-kira begitu ya. Nah, itu kalau bukan Tuhan baik pada saya, nggak mungkin. Kira-kira gitu ya. Nah, baik, tapi juga ada kesaksian yang sangat sedih Bapak Ibu ya. Ya, ada seorang yang saya suka seneng banget sama orang tua, orangnya baik gitu ya. Pada tanggal 17 dia akan dilantik jadi bintang 1 ya, seorang angkatan laut. Nah, waktu itu anaknya belajar piano ke saya gitu ya. Tapi karena kesibukan saya, jadi saya nggak bisa. Ya, rumahnya di Kodamar. Ya, tanggal 17 harusnya dilantik di istana, tetapi, nah ini Bapak Ibu ya, orang Kristen ya, dan orangnya setia juga. Gitu. Nah, dia tugas di Sorong, tiba-tiba sakit Bapak Ibu. Ya, karena sakit, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit Surabaya, ya pulang, gitu ya. Wah, inani kekek kata Pak Tommy ya. Gitu. Ya, dia lengser ke Prambon, ke rumah Bapak, ya. Jadi nggak tahu nanti pangkatnya bintang 1, jenderal, brigjen, atau masih apa nih, kolonel ya kalau nggak salah ya. Nah, tetapi ini anak Tuhan Bapak Ibu. Ya, waktu dia masih pengen naik jadi bintang 1 itu minta didoakan. Saya datang ke rumahnya loh ya. Gitu. Saya sama beberapa orang datang mendoakan, ya istrinya juga baik gitu ya. Ya, hobi menyembah juga, gitu ya, takut Tuhan gitu. Nah, tapi waktu dijawab Tuhan, itu dia protes, sempat protes. Ya, dia protes. Saya maunya tuh dapat posisi yang basah, kira-kira gitu ya, ngerti ya, basah. Ya, jadi cair lah kira-kira ya. Nah, memang untuk mencapai bintang 1 harus punya jabatan kan, kira-kira begitu ya. Saya kurang memahami dan akhirnya dapat. Nah, tapi dia agak sedikit ini yang bikin saya agak gimana gitu ya. Ya, karena dia agak sedikit protes Bapak Ibu. Ya, dan pada akhirnya hari Kamis tanggal 21 kemarin saya dikirimin foto bahwa si A dipanggil Tuhan gitu ya. Waduh, sedih juga ya. Karena orangnya baik gitu loh ya. Orangnya baik, suka donatur juga gitu ya. Suka apa ya? Membagi gitu ya. Ya, menurut pikiran manusia, kenapa sih Tuhan kok dia yang dapat gitu ya? Kenapa kok bukan yang bandel-bandel itu? Nah, kira-kira gitu ya. Ya itulah ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita mengucap syukur kalau hari ini masih bisa sama-sama duduk ini ya, bersama-sama di tempat ini. Ini karena Tuhan baik. Ya, itu dia. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini jadi alasan daripada si Nahum. Ya, yang pertama Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan, ya kan? Nah itu dia. Nah, kenapa Nahum bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Karena dia juga melihat bahwa Allah yang dia sembah itu bukan Allah yang mati, bukan Allah yang diam-diam saja, tetapi Allah yang hidup, ya, Allah yang dahsyat. Jangan cuma kita bisa nyanyi Allahku dahsyat gitu ya, tapi nggak mengalami. Kira-kira begitu ya, harus mengalami. Gitu. Karena kekristenan itu kan bukan agama kita semua tahu lah ya. Iya. Tetapi adalah apa? Kekristenan itu hubungan kan? Iya, hubungan. Jadi gaya hidup, bukan agamanya. Ya, kita ini tidak disuruh jadi orang Kristen, tetapi kita jadi murid kata firman Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi jangan orang Kristen,
Tapi murid, kenapa? Waktu itu pernah saya sampaikan, murid itu sama dengan istilah angka 11. Jadi yang belakang angka 1 harus sama dengan yang di depan. Ya kan? Mau dilihat dari mana sama? Artinya apa? Bahwa apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan waktu hidup di dunia, kita juga artinya sama. Kira-kira gitu ya. Nah itu murid. Kalau orang Kristen berbeda. Nah, makanya Alkitab mencatat di dalam amanat agung itu kan, jadikanlah semua bangsa Kristen. Tidak demikian, tetapi jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang pertama, ya kan? Murid. Nah itu dia ya. Baik, kasih tahu waktunya. Kasih ya, dikit lagi ya. Apanya ya? Siap. Langsung saja berarti ya. Ya. Jadi yang pertama tadi bahwa Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saya tidak tahu seberapa banyak kita yang ada di tempat ini mungkin sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Karena apa? Karena corona ini. Itu ya. Tapi ayat firman Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita di dalam Nahum ini. Kita punya Tuhan yang baik. Dia adalah tempat pengungsian bagi kita saat mengalami kesusahan. Jangan sekali-kali mengandalkan manusia. Bisa kecewa. Ya, betul Bapak Ibu. Bisa kecewa dan lama-lama meninggalkan Tuhan. Kira-kira gitu. Ya, kenapa? Ya itu mengandalkan manusia. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, caranya Tuhan menolong itu dahsyat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan nyatakan loh ya. Gitu. Satu contoh saja. Ya. Ada orang saudara saya udah lama punya utang, gitu ya. Waktu itu utang udah pernah saya saksikan ya, tahun berapa itu saya juga udah nggak ingat-ingat ya. 25 itu ya. Nah, tiba-tiba lewat kejadian berantem kecil, ternyata lewat kejadian berantem itu membuka jalan untuk utang itu dibayar. Walaupun cuma separuh mampunya gitu ya. Saya pikir ya dibayar berapa ya terserah. Kalau saya sudah lepaskan, tapi kalau kamu ingat ya silakan. Kan gitu kan? Ya kita nggak boleh dendam dan sebagainya. Kan gitu ya. Dan akhirnya memang dibayar ya, gitu ya. Kata istri saya dibayar walaupun masih ya sedikit. Terima saja, jangan ditolak. Mumpung lagi baik, gitu kan. Kalau lagi kesambet nanti lupa lagi, saya bilang. Terima saja, nah gitu ya. Nah itu. Nanti sisanya terserah. Kalau mau dibayar, silakan. Enggak juga ikhlas, ya kan? Daripada kita sakit kan. Nah itu dia. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan ya. Ya di tengah pandemi ini ya. Apakah kita masih bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Ini pertanyaan buat kita Bapak Ibu ya. Apakah di saat ini kita masih bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Ya, kalau saya sih karena mengalami, jadi saya akan selalu berkata Tuhan itu baik. Walaupun di sana misalnya di tempat kerja dibencet ya, misalnya dijelekkan atau apa ya, tapi caranya Tuhan menolong itu dahsyat. Gitu ya. Ya, karena saya juga sedang agak kayak disikut-sikut gitu ya. Ya, karena saya punya pimpinan baru gitu ya, kayak nggak suka itu. Tapi ya, Brur, saya bilang gitu, kepala sekolahnya bilang Brur, gitu ya. Cuman itu nggak saya lakukan. Nanti kamu makan apa? Saya bilang gitu. Tapi dia nggak suka kepada saya. Nah, sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, kita harus mengasihi dia. Ya, kan gitu kan? Kita yang harus mengalah. Ya, sedikit-sedikit saya paling jengkel menjelekkan Tuhan orang Kristen. Padahal dia orang Katolik loh, Pak. Selalu menghina saya gitu kan, tapi ya saya terima. Tuhannya orang Kristen gondrong lah. Kalau Katolik gondrong nggak ya? Mohon maaf ini saya sebutin. Saya nggak ngerti juga itu ya, karena kurang paham lah ya. Pak Tommy yang pernah jadi dosen di Katolik ya. Itu saya selalu diserang gitu ya. Salah satunya itu dan lain-lain. Ya, baik mengingat waktu ya. Nah, yang kedua, apa yang jadi alasan anak Tuhan atau setiap kita berkata bahwa Tuhan itu baik? Ya, yang kedua. Di dalam ayat yang selanjutnya tadi bahwa Tuhan mengenal orang yang berlindung padanya. Nah, ini yang jadi alasan daripada si Nahum dan tentunya setiap kita. Ya, kenapa Tuhan dikatakan baik? Ya, Tuhan mengenal orang yang berlindung padanya. Ya, di sini kata mengenal kalau di dalam terjemahan yang betulnya kira-kira begitu ya. Ada banyak dosen-dosen di sini kan. Ada mahasiswa gitu ya. Kata mengenal itu memiliki makna hubungan yang intim seperti antara seorang suami dan istri, kira-kira begitu ya. Kata mengenal. Jadi artinya apa? Kalau orang yang berlindung, orang yang bersandar kepada Tuhan atau berlindung, berharap kepada Tuhan, gitu ya. Harusnya kita itu dekat sama Tuhan.
Dan harusnya kita juga punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan tentunya sudah berkeluarga tahu dong. Ya seharusnya antara suami dan istri itu tidak perlu ngomong pun pasangan harusnya tahu. Sebagai contoh misalnya udah jam 10 malam gitu ya, sang suami keluar masuk kamar gitu ya, harusnya istri sudah ngerti nih, ini kode alam atau kode apa misalnya gitu ya, tanda-tanda apa. Karena apa? Sudah intim, sudah mengenal lama gitu ya kan. Nah kata Alkitab ini ya, kata mengenal itu menggunakan atau memiliki arti yang intim. Nah, Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, orang-orang yang berlindung kepadanya harusnya menjadi anak Tuhan yang memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Sehingga apa? Sehingga ketika kita punya masalah, tidak perlu kita ngomong, Tuhan pun tahulah kira-kira begitu ya. Nah, harusnya seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, itu dia. Nah, dengan kata lain, bahwa Nahum menegaskan kepada kita bahwa Allah itu mengenal sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Kira-kira begitulah ya. Ya. Nahum bermaksud bahwa Allah yang dia sembah itu tahu apa yang dalam hati kita yang terdalam sekalipun. Jadi kalau kita berlindung kepadanya, ya jangan takut Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan mengenal kita. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, itu ya. Kayak waktu itu saya pernah agak kelepek-kelepek karena banyak pikiran tadi ya, karena corona gitu ya. Tiba-tiba nggak tahu kenapa saya ingat gitu ya, ada sebuah WA mengatakan minum minyak kayu putih. Nah, gitu ya. Akhirnya apa? Saya minum minyak kayu putih karena kebanyakan gitu ya. Tapi sehat Bapak Ibu ya. Sampai hari ini tuh seger. Gitu ya. Dari pihak sekolah suruh rapid test lah, ngomongnya enak aja. Saya nggak mau nanti di isolasi kan. Tapi saya punya iman dalam nama Yesus, sepanjang malam saya mendekatkan diri pada Tuhan. Dan puji Tuhan, selamat sampai hari ini. Amin. Gitu ya. Bisa berdiri di tempat ini. Tuhan baik. Ya, karena Tuhan ngomong tiap kali begini, rumahmu belum siap Ipal. Kira-kira gitu ya. Ya, pandasinya aja belum gitu ya. Nah, itu dia ya. Masih ada banyak tugas gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kenapa kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Ya, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Itu dalam kitab Mazmur ya. Banyak sekali yang berkata tentang Tuhan itu baik dan lain sebagainya. Ya, tapi saya ambil ini saja. Di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima itu dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, sekali lagi, kalau gereja kita sampai hari ini 22 tahun, ini tidak mudah. Ada banyak pergumulan. Ya, kelihatannya happy-happy, nggak gampang jadi gembala. Jujur saja. Kenapa? Karena saya pernah mengalami walaupun bukan gembala, tetapi jadi wakilnya. Karena gembalanya sibuk, mau nggak mau saya kan. Dan tidak gampang. Ya. Yang satu maunya ini, yang satunya maunya itu. Gitu ya. Jumlah segini saja, ini nggak sama. Ya, gembalanya satu memikirkan misalnya 100 jiwa, itu pusing. Nah, oleh karena itu pemimpin harus kita topang lewat doa supaya kuat. Ya. Kenapa? Kalau nggak stres berbahaya loh. Seorang pemimpin gembala gimana? Nggak mungkin ngadu ke jemaat kan? Gitu. Waktu itu saya juga jaim kira-kira gitu kan, walaupun cuma wakil gitu ya. Jaim juga ya kan. Mau nggak mau harus cari komunitas. Nah gitu ya. Dengan komunitas kita celawak-celawak gitu ya. Apa maksudnya? Ya ketawa-ketawa gitu ya. Ke jemaat ya jaim gitu, ya kan? Ya gimana? Ya kan? Nah, oleh karena itu sebagai umat kita, anggota di tempat ini, tugas kita salah satunya mendukung apa menjadi program gereja. Ya, lewat gembala kita tentunya ya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, mengingat kita dibatasi waktu, ya kan? Karena habis ini kita akan makan-makan ya. Makan ya. Ya, tentu itu tadi renungan singkat yang boleh menemani kita di hari ulang tahun gereja kita yang ke-22. Ya, kiranya saya berdoa secara khusus ya gereja kita semakin berkembang secara kuantitas, ya kan, kualitas juga, kira-kira gitu ya, sehingga gereja di tempat ini boleh mempersiapkan
umatnya menjadi mempelainya. Ketika Tuhan datang di awan-awan, maka kita akan bersama-sama Tuhan. Amin. Sebelum saya serahkan, saya akan berdoa buat kita sekalian untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh mengingatkan kami sore hari ini di hari ulang tahun gereja di tempat ini yang ke-22 tahun ini Bapa. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Engkau memampukan hamba-Mu Bapak Gembala Sidang dan Ibu di tempat ini. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berikan otoritas Allah lebih lagi Bapa, sehingga memampukan hamba-Mu Bapa untuk memimpin domba-domba yang ada di tempat ini. Ampuni setiap kami Tuhan sebagai domba-domba. Kalau mungkin selama ini kami kurang mendukung, bahkan kami menyalahkan Bapa, ajar kami untuk mendukung, mendoakan, dan memberikan support Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat firman-Mu sore hari ini. Biar setiap firman yang boleh kami sampaikan boleh menguatkan bagi setiap kami. Kami terus berpengharapan kepada Tuhan karena kami punya Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang mungkin mulai lebih lesu, bawa kami masuk ke dalam hadirat Kudus-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengenal Tuhan yang baik, yang sanggup menolong, melepaskan segala beban permasalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni hamba-Mu yang mungkin bersalah, mencuri kemuliaan Tuhan sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, ampuni hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebelum kita mengucapkan doa, boleh dikatakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Aku punya Tuhan di pajak, Tuhan di pajak di dalamku, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan baik bagi kita semuanya. Amin. Amin. Ya, percaya karena anugerah kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada 22 tahun yang lalu Tuhan sudah memimpin Solidio. Hari ini Tuhan pimpin untuk selama-lamanya. Tuhan sudah akan memimpin kita. Amin. Karena kita percaya karena Tuhan adalah tempat pengungsian, perlindungan dan kasih setianya tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah mendukung dalam pelayanan yang luar biasa selama ini, yang di tengah pandemi baru pertama kali ini ya Pak Indra ya, baru pertama kali ini Saudaraku ulang tahun gereja dirayakan secara ya Paktemer ya, jadi setiap ibadah ya, tadi ibadah setengah 8 penuh juga, jam 9 penuh ya, sore meludak Bapak Ibu Saudara ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan Tuhan hari ini bersama-sama kasih setianya bagi kita. Katakan kanan kiri kita, Tuhan baik bagimu. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik juga buat gereja kita ya. Amin. Nah ini berarti mau bertanya. Ya, kita sudah ada di perayaan ini, saudaraku, dan kita secara singkat boleh bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, kita mau itu dulu ya, abadikan dulu ya, sebelum ditiup di foto dulu ya, supaya mantap ya. Chris ya.
steril Bapak Ibu ya. Jadi nanti mau dikipas saja saudara. Sudah, mantap. Ya, jempolnya Bu Gembala, mantap. Bapak Ibu juga kasih jempol. Ya, luar biasa. Ganti. Ya, silakan bisa dikipas supaya nggak meleleh. Makasih juga buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang luar biasa yang boleh mendukung setiap pelayanan di tempat ini. Nah, pada saat ini saudaraku juga dari Bu Gembala sambil menyiapkan kuenya, saudaraku saya juga mengucap syukur kalau perjalanan sekali lagi untuk ke-22 tahun ini perayaan ulang tahun gereja ya dibuat sedemikian rupa. Waktu sudah berjalan dan hampir habis saudaraku. Jadi ibadah kita 1 jam 10 menit ya dan kita mau selesai. Nah, Bapak Ibu saudaraku, ada orang-orang tertentu yang juga mendukung ya, tapi semuanya mendukung Bapak Ibu saudaraku ya. Justru di tengah pandemi ini ya, khususnya ada Pak Hendra juga Penula, jemaat demikian luar biasa antusias Bapak Ibu saudaraku ya. Setiap Kamis di tempat ini ada yang mengkoordinir untuk buka PO ya, bukan PO percetakan ya saudaraku atau makanan ya, tetapi PO untuk absen ibadah ya. Ya benar juga kata Pak Ipal. Nanti sudah lagi karena saya sudah bilang tunggu sampai minggu ke-4 September. Nah, sudah apa yang terjadi kita doakan saudaraku, karena akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Ya mungkin ibadah ke-4 saudaraku yang akan tercipta. Karena saya melihat juga bukan hanya jiwa-jiwa lama, tetapi ya orang-orang seberang mulai datang juga saudaraku. Ya Bapak Ibu sebagai domba sedang melahirkan domba dan inilah waktunya untuk berbuah-buah. Dan saya melihat itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu saudaraku yang mengucap syukur ada orang-orang yang luar biasa yang dari awal juga sudah mensupport kita yang datang dalam ibadah sebagai jemaat ya. Orang itu ada di tempat ini dan sebagai apresiasi pada malam hari ini saya undang satu Bu Cincin ya. Tepuk tangan buat Bu Cincin ya. Bu Cincin ini ya sudah lama bersama dengan kita dari anak-anaknya kecil 100 minggu sampai sampai sekarang sampai sudah punya cucu ya. Ya, cucunya sudah berusia 5 bulan, saudaraku dia tetap ada. Ya, secara paralel juga saya juga mengucap syukur buat pembicara kita Pendeta Mahipal. Ya, terima kasih buat pelayanan selama ini bisa maju depan. Ya. Kemudian juga ada satu sosok yang tentunya Bapak Ibu saudaraku diem aja tetapi bekerja ya, banyak kerjanya tapi sedikit diem ya. Banyak orang sedikit ngomong tetapi sedikit kerja. Nah, saya undang ya fotografer kita yang bikin online dan sebagainya selama ini, Pak Chandra Irato ya. Terus Bapak Ibu saudaraku, kita bisa beribadah di tempat ini juga karena anugerah Tuhan, bukan karena beliau mertua saya enggak, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan. Beliau punya hati memang dari awalnya bahwa hidupku adalah kuserahkan bagi Tuhan dan apa yang dimilikiku itu adalah karena Tuhan. Ya, saya undang kepada Ibu Magdalena Dewi yang berkuasa sebagai yang tempat ini Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir sebagai kata Pak Tommy, ini adalah klimaks ulang tahun ke-22 yang mewakili panitia. Saya undang kepada Ibu Tasya untuk menerima bingkisan kue tart ini. Terima kasih juga. Tuhan Yesus memberkati kerja panitia luar biasa dan terima kasih buat support Bapak Ibu saudaraku. Ya, sebentar kita akan terima bingkisan jam dinding ya yang dibikin juga produksinya oleh Pak Hendra. Luar biasa Pak Hendra, Bu Nola, tetap maju dalam Tuhan. Kemudian memang kata Pak Iqbal benar bahwa semua tahun ini produksi dalam negeri, pokok-pokoknya, WM-nya, semuanya, termasuk Bapak Ibu konsumsinya, sponsor itu selalu. Ya, tepuk tangan buat Obama, Pak Obama, yang sudah sponsor, kemudian sudah diperlengkapi juga. Ya, Bu Lisa hari ini ulang tahun juga ya Bu Lisa. Saya sudah ingat, tetapi tadi di rumah dia bilang jangan expose Pak ya, gitu. Tapi apa boleh Tuhan ya, Tuhan memberkati istri saya. Ya. Kemudian
demikian juga ada bakso goreng dari Vivi Catering. Ya. Tas ini besarnya juga ada yang nyumbang ya, keluarga Pak Sutijan. Juga nanti sudah aku terima snack dari keluarga Pak Irwan Gulime ya. Apalagi air mineral dari JJ, mana JJ? Ya, dan uang dari Bapak Ibu. Semoga karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan ya. Ya, secara simbolis Pak, kita kasih satu persatu. Satu lagi ya, untuk Pak Hendra ya, lupa saya. Pak Hendra, mari masuk ke depan Pak Hendra. Ya, saya melihat Pak Hendra Kasendra, Gembala dari Gereja Victory bersama Bu Nola, mereka bertumbuh juga dengan luar biasa. Bukan hanya kualitas tetapi kuantitas iman mereka dengan luar biasa. Dan gereja ini saya percaya lewat impartasi yang ada, Gereja Victory akan bertumbuh dengan luar biasa. Haleluya. Ya. Sebelumnya ada juga souvenir jam, tetapi nanti biar masing-masing dapat ya Bapak Ibu ya, berkeluarga Bapak Ibu datang ya. Bapak Ibu tetap bersuka-cita pada malam hari ini. Biar dari Penatuan Diaken dan seluruh jemaat juga semuanya, terima kasih buat supportnya sepanjang hari-hari, sepanjang tahun ke depan Bapak Ibu Saudaraku. Perjalanan kita terus lanjutkan bersama Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sambil kita memuji. Kami memuji bersama-sama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus membaik bagi kami. Harus selamanya. Kami memuji bersama-mu. Kami menaikkan syukur kepadamu, sebab bahwasanya Engkau baik. God is good all the time. Itulah Tuhan kami Yesus Kristus yang memimpin kami 22 tahun sampai hari ini, sampai Maranatha.
baik bagi kami. Lengkapi dan peneruskan kami Tuhan untuk menjadi jemaat-Mu yang berkenan dan menerima belas kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang mensupport jemaat Tuhan dan seluruhnya. Kami serahkan ke depan juga dalam tangan Tuhan. Biarlah Solidio menjadi keluarga Allah yang bersatu, diberkati dan menjadi berkat. Kami terus berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat pemerintah Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia disehatkan. Indonesia dituai dalam nama Yesus. Terima kasih buat panitia ulang tahun. Terima kasih buat sponsor. Terima kasih buat setiap keterlibatan anak-anak-Mu dalam pelayanan sepanjang hari ini. Berkati mereka, pakai mereka dengan lebih luar biasa lagi, dan tanam di gereja ini menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami datang, kami mulai tetap sehat dalam nama Yesus. Kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan dan bagi kami orang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhanlah kota bantai kami, perlindungan kami yang hebat. Terpujilah nama-Mu. Segala puji kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sahabat dalam Tuhan, sebelum kau pulang, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, kiranya berkat terang Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan terima semuanya hanya dalam satu nama yang ajaib,